Kalian ngerasa nggak sih kalau anime bergenre masak itu jarang banget diproduksi? Beda nih sama anime yang bergenre sci-fi kayak seri Gundam atau genre shonen kayak The Big Three. Apalagi genre romance yang udah jadi makanan sehari-hari. Kayak lu kalau nemu anime masak yang bagus itu udah kayak nemu hidden gem sekali ya. Mungkin kalian kalau dengar anime memasak itu pasti familiar sama anime Shokugeki no Soma yang merupakan anime populer dengan bergenre memasak. Yang kalau orang nyoba masakannya itu pasti reaksinya baju mereka pada sobek-sobek terus telanjang. Damn, ini anime masak atau anime hentai? Tapi gue nggak bisa nyalain autornya sih, karena manga Shokugeki no Soma itu dikerjain sama dua orang, yaitu Yuto Tsukasa sebagai pengarang atau penulis alur cerita dan Shun Saeki sebagai ilustrator manganya. Dan si Shun Saeki ini udah cukup lama aktif di dunia doujin, jadi nggak aneh kalau animenya memiliki anatomi yang cukup membuat panas, soalnya ilustratornya juga mantan pembuat bokep. Dan beberapa faktor yang membuat anime Shokugeki no Soma menjadi terkenal yaitu konsep Shokugeki yang cukup unik, yang mana mereka mempertaruhkan segalanya dalam duel memasak, yang cukup membuat para penonton animenya pun ikut tegang. Bahkan fans dari anime ini juga pernah nyoba ikut nerapin cara masak kayak animenya, contohnya kayak Chef Audrey ini. Dan lu tau lah ya endingnya kayak gimana. Aku baru sadar ternyata anime itu nggak sama dengan dunia nyata. Dan mungkin selain Shokugeki no Soma, pasti lu udah nonton juga anime satu ini, yaitu Tondemo Skill de Isekai yang juga merupakan anime masak, tapi dengan bumbu isekai dan fantasi yang baru aja rilis tahun 2023 kemarin. Tapi gue nggak nyangka-nyangka studio yang buat anime ini itu studio MAPPA, studio yang udah banyak buat anime dengan grafik yang sebegitu uahnya, kayak Vinland Saga, JJK, dan AOT Season 3. Tiba-tiba banget buat anime tentang orang yang ke isekai dan di sana dia masak bareng Fenrir, slime, dan juga naga. Dan katanya season 2 anime ini juga bentar lagi bakalan rilis di tahun ini. Jadi gue udah nggak sabar banget buat nonton season 2-nya. Kalau kalian nggak tahu juga anime Tondemo, mungkin kalian kenal sama Dungeon Meshi yang cukup populer karena animenya yang menggabungkan antara petualangan dan juga memasak di dalam dungeon dengan sedikit unsur komedi. Tapi jangan terkecoh sama hal ini. Untuk anime Dungeon Meshi bisa dibilang anime ini masih cukup fresh, soalnya dirilis di tahun 2024 yang dikerjain sama studio Trigger yang ngerjain anime yang ngebuat penontonnya trauma berat. Dan terakhir ada anime yang mungkin banyak orang nggak tahu karena nih anime bener-bener hidden gem menurut gua. Anime ini berjudul Isekai Shokudo yang menceritakan tentang sebuah restoran yang menyajikan makanan modern ke orang-orang di dunia lain. Orang yang pengen makan ke restorannya ini bisa masuk lewat sebuah pintu yang tersebar di seluruh dunia yang cuman muncul di hari Saturn atau hari Sabtu. Jadi kalian udah kayak nonton bule makan Indomie terus ngomong anjay tapi versi isekai. Dan anime ini udah rilis sejak tahun 2017. Bahkan udah ada season 2-nya. Dan studio yang ngerjainnya yaitu Studio Silverlink untuk season 1-nya dan Studio OLM untuk season 2-nya. Studio yang ngerjain anime Maugokuin sama anime Komisan. Tapi pertanyaan sebenarnya itu apa sih yang ngebuat anime masak jarang banget diproduksi sama studio-studio anime? Padahal beberapa anime masak cukup populer dan bisa dibilang sukses diadaptasi menjadi anime. Dan setelah gue melakukan berbagai research untuk mencari tahu alasannya, gue nemuin berbagai alasan. Dan diantaranya, yang pertama fokus pada budaya makanan yang spesifik. Apa sih itu fokus pada budaya makanan yang spesifik? Jadi singkatnya, fokus pada budaya makanan yang spesifik berarti memberikan perhatian khusus pada praktik, tradisi, nilai, dan pengalaman yang terkait dengan makanan dalam suatu budaya. Contohnya kayak budaya Jepang yang memiliki aturan yang cukup ketat tentang memakan menggunakan sumpit dan juga etika ketika memakan. Jadi setiap makanan dari berbagai daerah memiliki budaya masing-masing. Terus yang kedua, tantangan pada visualisasi dan pembentukan karakter. Untuk visual anime masak sih memang butuh ekstra perhatian sama detail masakan yang mungkin bakal nyusahin beberapa animator ketika ngerjain animenya. Jadi gue ngerti lah, takutnya kalau animatornya dipaksa ngerjain itu gak bakal lama mereka bakalan cosplay jadi panda.
Dan untuk pembentukan karakter, biasanya setiap karakter anime punya khas dan ambisi masing-masing untuk berkembang. Contohnya kayak Akira Hayama dari Shokugeki no Soma, yang memiliki khas karakter yaitu memiliki pengetahuan tentang bumbu dan memiliki ambisi untuk menang di pertandingan agar bisa membantu gurunya. Lalu alasan ketiga, fokus sama cerita dan pacing. Kalian tahu lah ya, kalau anime memasak itu pasti ceritanya monoton, kayak masak, makan, kenyang, masak, makan, kenyang. Udah kayak nonton orang review makanan, paling bedanya makanannya doang ganti-ganti. Beda sama anime action yang pacingnya lebih fokus ke action yang intens. Jadi genre memasak ini mungkin harus memiliki sedikit bumbu biar nggak terlalu monoton. Contohnya kayak anime Tondemo yang memasak sambil berpetualang, jadi penonton nggak bakalan bosen. Atau Isekai Shokudo yang nyeritain gimana para pelanggan bisa tiba di restorannya, yang dimana itu cukup menarik menurut gua. Coba deh lu tonton. Dan terakhir yaitu faktor ekonomi dan pasar. Buat potensi pasar anime masak sih memang cukup terbatas ya, soalnya peminat genre ini juga nggak terlalu banyak kayak genre yang lain, apalagi biaya produksinya juga cukup mahal. Dikarenakan detail visual, jadi studio anime nggak bisa asal-asal ngadaptasi. Tapi terlepas dari semua itu, menurut gua worth it aja sih genre masak buat diadaptasi. Bahkan udah banyak banget sampel dari kesuksesan anime masak kayak Shokugeki no Soma sama Dungeon Meshi, dan masih banyak yang lain. Mungkin segitu doang sih penjelasan gua kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan atau pendapat, boleh tulis di kolom komentar. Pertanyaannya sebisa mungkin bakalan gua jawab di video selanjutnya. Sebelumnya, makasih yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe channel ini biar gua tambah semangat kontennya. And by the way, buat kalian yang suka sama konten kayak gini dan pengen support gua dan rekomendasiin apa yang harus gua bahas selanjutnya, boleh donate di link di bawah ini ya. Makasih yang udah nonton and see ya.